Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita akal dan hati untuk senantiasa mencari dan mencintai ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya pengetahuan dan akhlak mulia ke seluruh penjuru dunia. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya membuka acara yang sangat istimewa sebagai ruang kecil namun penuh makna, di mana kita akan berbagi secercah ilmu tentang sosok besar dalam sejarah peradaban Islam, seorang ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Ilmu Kimia Modern, yaitu Abu Musa Jabir ibnu Hayyan. Nama beliau mungkin terdengar asing bagi sebagian orang di masa kini, namun warisan intelektualnya dan kontribusinya telah memberikan pengaruh luar biasa dalam dunia sains, khususnya dalam bidang kimia, farmasi, dan eksperimental. Di masa ketika Eropa masih dalam kegelapan abad pertengahan, dunia Islam telah melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Jabir ibnu Hayyan, yang dengan penuh dedikasi mengembangkan metode ilmiah, menyusun teori-teori, bahkan menciptakan alat-alat laboratorium yang menjadi cikal bakal ilmu kimia modern yang kita kenal hari ini. Acara ini bukan sekedar ajang mengenang masa lalu, tetapi juga bentuk refleksi dan pengingat bahwa Islam pernah menjadi mercusuar ilmu pengetahuan yang terang benderang. Kita ingin membuka kembali lembaran-lembaran sejarah yang kaya dengan kejayaan ilmuwan muslim, agar menjadi inspirasi bagi generasi masa kini untuk terus mencintai ilmu dan memberikan kontribusi bagi umat dan dunia. Maka dari itu, mari kita simak bersama-sama perjalanan dan pemikiran seorang ilmuwan hebat yang tidak hanya dikenal di dunia Islam, tetapi juga diakui oleh peradaban Barat. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menggerakkan hati kita untuk terus meneladani semangat keilmuan yang beliau wariskan. Selanjutnya kita pasti bertanya-tanya, siapakah Jabir ibnu Hayyan ini? Untuk itu mari kita membahas lebih dalam, dimulai dari kehidupan awal dan pendidikannya. Jabir ibnu Hayyan juga dikenal di barat dengan nama Jaber, lahir sekitar tahun 720 Masehi di kota Tus yang terletak di wilayah Khurasan, Persia yang sekarang menjadi Iran. Ia hidup pada masa dinasti Umayyah dan kemudian berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Ayahnya yaitu seorang apoteker yang juga merupakan pendukung politik gerakan Syiah. Karena aktivitas politik ayahnya yang menentang kekuasaan Umayyah, keluarga mereka mengalami tekanan yang berat setelah ayahnya dieksekusi oleh keluarga. Mereka mengalami tekanan yang berat setelah ayahnya dieksekusi oleh penguasa Umayyah. Jabir kecil kemudian dibawa ibunya ke Kufah, sebuah kota penting dalam sejarah Islam di Irak. Untuk si Jabir ibnu Hayyan ini mencari perlindungan dan kehidupan baru. Di Kufah, Jabir mulai mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan, termasuk ilmu kedokteran, filsafat, matematika, astronomi, dan yang paling menonjol adalah kimia. Ia dikenal sebagai murid dari Imam Ja'far al-Shadiq, sebagai ulama besar dari kalangan Ahlul Bait yang dikenal memiliki pengetahuan luas
di berbagai bidang. Hubungan intelektual antara Jabir dan Ja'far al-Shadiq sangat berpengaruh terhadap cara pandang dan metodologi ilmiah Jabir, terutama dalam menggabungkan antara eksperimen ilmiah dan pendekatan filosofis spiritual. Pendidikan yang diperoleh Jabir sangat luas dan mendalam. Ia belajar bahasa Arab, logika, dan ajaran-ajaran filsafat Yunani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jabir juga banyak terpengaruh oleh pemikiran Aristoteles, Plato, serta ilmu kedokteran Hippocrates dan Galen. Namun, yang membedakan Jabir adalah kemampuan untuk mengembangkan pendekatan eksperimental dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu kimia yang pada masa itu masih bercampur dengan unsur mistis dan alkimia. Sebagaimana telah disebutkan tadi bahwa guru utama Jabir adalah Imam Ja'far al-Shadiq. Melalui imam inilah Jabir mendapatkan fondasi spiritual yang kuat serta wawasan ilmiah yang luas. Imam Ja'far dikenal mengajarkan prinsip-prinsip rasionalitas dalam agama dan ilmu pengetahuan, serta mendorong murid-muridnya untuk berpikir kritis dan mendalam. Kombinasi antara pendekatan ilmiah dan spiritual inilah yang kemudian menjadi ciri khas pemikiran Jabir. Seperti Imam Ja'far, Jabir juga dikenal mempelajari berbagai naskah ilmiah dan percobaan sebelumnya, termasuk teks-teks Yunani dan India. Ia menyerap pengetahuan tersebut, lalu mengembangkan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman dan nilai-nilai Islam. Dengan latar belakang ilmiah, Jabir menjadi sosok ilmuwan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga praktik ilmiah di laboratorium. Jabir Ibnu Hayyan juga banyak berkontribusi terutama dalam ilmu ilmiah. Jabir Ibnu Hayyan dianggap sebagai peletak dasar ilmu kimia modern. Ia memperkenalkan metode eksperimen dalam laboratorium sebagai bagian penting dari penelitian ilmiah. Sebelum masa Jabir, alkimia lebih merupakan ilmu spekulatif yang bercampur dengan mistisme. Namun, Jabir mengubah paradigma tersebut dengan membangun pendekatan empiris yang sistematis. Beberapa karya penting Jabir antara lain adalah Kitab Al-Kimya, buku tentang kimia, Kitab As-Sab'in, dan Kitab Al-Zuhra. Karya-karya ini membahas berbagai aspek kimia seperti proses distilasi, sublimasi, kristalisasi, filtrasi, dan penguapan. Ia juga merupakan orang pertama yang mendeskripsikan alat distilasi secara ilmiah dan sistematis, yaitu alembik yang kemudian menjadi dasar dari alat distilasi modern. Dalam tulisannya, Jabir menjelaskan secara rinci sifat dan reaksi berbagai zat kimia serta mencatat hasil eksperimennya. Ia memperkenalkan istilah-istilah seperti alkali, asam, dan logam mulia. Salah satu teorinya yang terkenal adalah bahwa semua logam tersusun dari 4 sifat dasar: panas, dingin, kering, dan basah, yang berasal dari unsur utama tanah, air, api, dan udara. Ia percaya bahwa logam dapat ditransmutasi satu sama lain melalui proses kimia, sebuah gagasan yang kemudian menjadi dasar dari pencarian batu filsuf dalam alkimia. Kemudian pengaruh Jabir sangat luas, tidak hanya di dunia Islam tetapi juga di dunia Barat. Karya-karyanya
diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan utama dalam dunia akademik Eropa selama berabad-abad. Dalam versi Latin, ia dikenal dengan nama Geber, dan beberapa ilmuwan barat bahkan meniru gayanya atau mengklaim karya mereka dengan nama tersebut. Metode eksperimen yang diperkenalkan Jabir menjadi dasar dari metode ilmiah modern. Ia tidak hanya menulis teori, tetapi juga mencatat prosedur eksperimen secara terperinci agar dapat diulang oleh ilmuwan lain. Ini merupakan terobosan besar dalam dunia sains. Selain dalam bidang kimia, pemikiran Jabir juga berpengaruh dalam formasi metalogi dan bahkan filsafat Islam. Ia percaya bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari etika dan spiritual. Baginya, pengetahuan harus digunakan untuk kemaslahatan umat manusia, bukan untuk kesombongan atau kehancuran. Secara keseluruhan, Jabir Ibnu Hayyan adalah simbol dari semangat keilmuan Islam yang rasional, eksperimental, dan etis. Ia membuktikan bahwa sains dan agama dapat berjalan beriringan, dan bahwa ilmu adalah salah satu jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang ciptaan Tuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara ini. Sebuah perjalanan singkat namun insya Allah penuh makna, di mana kita telah mencoba menyelami sekelumit dari lautan ilmu dan keteladanan seorang tokoh besar peradaban Islam, yaitu Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan. Semoga apa yang telah disampaikan tadi tidak hanya menjadi informasi yang lewat begitu saja, tetapi benar-benar membekas dalam hati dan pikiran kita. Jabir Ibnu Hayyan bukan sekedar nama dalam buku sejarah, tetapi simbol dari kejayaan intelektual Islam. Seorang tokoh yang membuktikan bahwa ilmu dan iman dapat berjalan beriringan, dan bahwa seorang muslim dapat menjadi hamba yang taat sekaligus ilmuwan yang hebat. Kita telah melihat bagaimana beliau dengan penuh ketekunan dan rasa ingin tahu mengembangkan berbagai penemuan di bidang kimia, farmasi, dan metode ilmiah yang hingga kini masih menjadi dasar dalam dunia sains modern. Sosok beliau adalah pengingat bahwa Islam tidak pernah menolak ilmu pengetahuan, justru mendorong umatnya untuk berpikir, meneliti, dan menggali potensi yang Allah karuniakan. Maka mari kita jadikan pelajaran dari sosok Jabir Ibnu Hayyan ini sebagai penyemangat dalam kehidupan kita, bahwa setiap pencarian ilmu, sekecil apapun itu, adalah bagian dari ibadah, bahwa setiap usaha untuk memahami ciptaan Allah adalah bentuk rasa syukur dan ketundukan kepadanya. Terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan dan menyimak sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah kita semua dalam menuntut ilmu dan meneladani para ilmuwan Islam terdahulu. Dan semoga pada video ini menjadi wasilah kebaikan, menambah semangat kita untuk terus berkarya, belajar, dan berkontribusi untuk umat. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang kurang adalah dari diri saya pribadi. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang, ilmu yang bermakna, dan kesempatan untuk terus menebar cahaya ilmu dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.